Baik, perkenalkan nama saya Haryanto. Dalam video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menghosting sebuah website menggunakan AWS Cloud ya. Oke, jadi saya dari kelompok 5. Saya dari kelas 1 SIMD. Kelompok 5 ini beranggotakan Ivan, Wilson, Jeffrianto, Gary, Ruben, dan juga saya Haryanto yang akan mewakilkan kelompok saya pada video kali ini. Kita sekarang masuk ke requirements. Jadi apa sih yang kita butuhkan dalam menghosting sebuah website ya menggunakan AWS Cloud? Kita butuh jelas AWS Cloud account. Nah, pada video kali ini service yang akan saya gunakan ya adalah S3 Bucket ya, yang sudah disediakan nih oleh AWS Cloud Service. Nah, terus kita butuh files to host. Nah, biasanya atau pada umumnya kita bisa menggunakan HTML dan CSS saja, bisa tambah JS juga dan lain-lain juga bisa ya. Tapi ya generally atau secara umumnya kita cuma butuh HTML dan CSS, itu udah bisa. Nah, terus kita juga butuh active internet jelas. Oke, kita langsung masuk saja ke videonya ya. Oke, kita search AWS Academy. Terus kita masuk ke yang ini ya, tidak berjudul ya. Oke, karena saya pada video kali ini saya akan menggunakan akun student, jadi saya pakai akun student ya. Kita login student. Nah, kita tinggal login dengan akun yang sudah diberikan oleh mentor kita atau pada dosen kita ya. Login. Oke, jadi sekarang kita ke courses, kita masuk, terus kita pilih AWS Academy Learner Lab, modules. Nah, kita pilih Learner Lab. Oke, ini proses dulu ya. Oke, sekarang kita sudah masuk. Nah, bisa dilihat di kiri sini, AWS kita masih merah ya, artinya AWS kita masih belum aktif. Nah, kita harus aktifin dulu dengan menggunakan ini ya, Start Lab. Nah, ini juga proses. Tunggu dari AWS yang jadi dari kuning menjadi hijau ya. Sekarang AWS kita sudah hijau. Nah, kita boleh klik ya di sini. Kita akan dipindahkan ke satu page baru. Nah, kita masuk ke page AWS Management Console. Kita masuk ke S3, S3. Nah, kita udah masuk ke bagian bucketnya. Kita tinggal tekan create bucket. Nah, kita bisa nih, di bagian general configuration, ada minta bucket name ya. Nah, bucket name-nya apa sih? Jadi, mungkin secara simpelnya saya jelaskan ya. Itu nama website kita. Contoh kan ini S3 Console AWS gitu. Nah, nanti kita mau kasih nama di atasnya apa gitu. Nah, contoh di kasus kali ini, atau pada video kali ini ya, saya akan gunakan kelompok kelompok 5 deh. Kelompok 5 strip 1 SIMD. Nah, ini ada peraturannya juga ya. Bucket name must be globally unique and must not contain spaces or uppercase letters. Jadi kita nggak boleh pakai spasi dan kita juga nggak boleh pakai huruf kapital ya. Oke, di region kita bisa pilih region mana saja. Pada video kali ini saya gunakan default. Untuk choose bucket nggak apa-apa, itu optional. Nah, object ownership, saya akan menggunakan ACL yang enable ya. Nah, bedanya apa sih? ACL disable dan ACL enable. Nah, kalau disable ini orang luar atau orang lain tidak dapat mengakses file kita, file yang sudah kita upload atau objek nanti ya. Nah, kalau ACL enable itu objeknya yang di dalam bucket bisa diakses oleh orang lain. Nah, saya milih enable karena nanti mungkin saya dan rekan-rekan tim saya akan melakukan perubahan pada objek-objek di dalam hosting ini ya. Nah, karena kita ACL enable, kita harus block all public access-nya harus kita uncheck. Nah, ini ada muncul notif turning off block all public access might result in this bucket and the object within becoming public. Jadi objek-objek semua ada di dalam bucket ini akan bersifat public ketika kita sudah menghostingnya ya. Oke, kita harus centang dulu. I acknowledge that the current settings. Jadi saya tahu saya menggunakan setting ini seperti itu. Dan saya juga tahu objek-objeknya akan becoming to public. Jadi objek-objeknya ini sudah
bersifat public ya. Oke, bucket versioning kita default, disable aja. Text-nya nggak apa-apa. Terus default encryption-nya nggak apa-apa, disable aja. Kita ikutin default dari AWS-nya. Kita tinggal create bucket. Nah, kita create bucket-nya udah nih, udah jadi. Kita tinggal pilih bucket kita. Kita masuk ke bagian bucket kita sekarang. Nah, di bucket ini belum kita masukkan file ya. Tentu kita harus masukkan file sekarang. Pada video kali ini saya akan masukkan filenya secara pakai file manager aja ya. Langsung saya masukin. Drag aja, tarik, langsung drag. Oke, kita sekarang upload. Oke, upload sudah selesai. Nah, file ini udah terupload nih. Tapi karena kita tadi sudah buat public ya, kita harus ingat ya, kita harus select dulu filenya. Kalau misalnya file kalian nggak cuma index.html, kalian juga bisa kayak banyak file gitu, mungkin ada stylesnya beda mungkin. Nah, style saya sudah masuk di HTML, jadi saya cuma pakai satu file doang. Jadi kalau misalnya kalian ada style CSS boleh, mungkin script.js boleh, sisanya dari itu juga boleh. Pada video kali ini saya akan pakai index.html aja. Oke, kita select. Ke action, kita make public using SCL ya. Oke, jadi nanti file yang kita pilih tadi akan di set objeknya menjadi public ya. Jadi kita make public, successfully edited public access. Kita close. Oke, sekarang kita akan menghosting websitenya. Hosting websitenya itu kita menggunakan static website. Kita ke properties, lalu kita scroll ke paling bawah. Ada yang namanya static website hosting. Nah, ini masih disable. Kita harus enable untuk agar kita bisa menghosting website ini, terus orang lain juga bisa akses ya. Kita edit. Nah, kita habis edit ini cukup mudah ya. Kita cuma perlu tekan enable. Terus, udah host static. Kita bikin default index document. Nah, specify the home or default page of the website. Nah, pada file tadi ya, saya punya satu file index.html, itulah yang akan saya gunakan sebagai home website-nya. Jadi saya klik atau saya ketik ya, index.html, error document optional, this is return when an error occurs. Nah, pada video kali ini saya nggak ada error, jadi saya pakai dari sananya aja. Kita ikutin placeholder-nya. Error.html. Nah, yang pandai JavaScript boleh pakai JSON kalau mau ya. Ini optional juga. Oke, tinggal save change saja. Oke, kita sudah save change. Sekarang bagaimana cara kita mengakses static website kita? Kita scroll ke paling bawah. Nah, AWS sudah menyediakan website untuk kita ya. Udah di hosting nih, static website sudah enable nih. Nah, kita bisa lihat dari linknya http kelompok 51simd. Seperti nama bucket kita ya. Terus diikuti oleh S3 website, terus Naregian, terus dari Amazon AWS. Oke ya. Kita boleh klik di sini untuk buka websitenya ya. Oke. Sudah bisa ya, hostingnya sudah jalan. Ini sudah secara online dapat diakses ya. Karena kita sudah enable ini, terus udah keluar juga hasilnya. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam berkata. Terima kasih.